Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sunaryo dan Bapak-Bapak dosen sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 206576956. Izinkan saya mempresentasikan jawaban saya guna menjawab beberapa pertanyaan sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar teknik perkapalan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan jenis, karakteristik, serta fungsi kapal berdasarkan kategorinya. Dari sekian banyak kapal yang ada, saya mengambil 6 buah jenis kapal. Yang pertama ialah dry cargo ship atau kapal yang mengangkut muatan curah. Dengan contoh yang saya ambil ialah container ship atau kapal peti kemas, yakni sebuah kapal yang tergolong commercial vessel dan berfungsi mengangkut peti kemas. Salah satu karakteristiknya ialah ruangnya yang dibuat seefisien mungkin guna memaksimalkan kuantitas kontainer yang akan diangkut. Nah, kemudian yang kedua ialah liquid cargo ship, yaitu kapal yang mengangkut muatan cair. Dengan contoh yang saya ambil ialah LNG carrier. LNG carrier merupakan salah satu jenis dari kapal tanker, serta tergolong commercial vessel. Bisa kita lihat, yang membedakannya dengan kapal tanker pada umumnya ialah tangkinya yang berbentuk bundar. Hal ini dimaksudkan agar tangki tidak memiliki sisi lemah di bagian manapun, sehingga tekanan tinggi yang diberikan gas akan sama rata dan tidak akan terlalu berpengaruh pada sisi bagian dalam tangki. Selanjutnya, yang ketiga ialah passenger ship, yaitu kapal yang mengangkut manusia untuk tujuan tertentu. Contoh yang saya ambil ialah kapal feri, yang notabene berjenis commercial vessel. Kapal feri merupakan kapal yang berfungsi sebagai jembatan antar pulau. Misalnya mengangkut dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, mungkin Jawa menuju Bali, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ialah offshore vessel, yaitu kapal yang melakukan operasi untuk proyek tertentu di lepas pantai. Contoh yang saya ambil ialah FPSO atau Floating Production, Storage, and Offloading, yang juga tergolong industrial vessel. Kapal ini berisi fasilitas-fasilitas yang menjadi penunjang kegiatan produksi minyak dan gas lepas pantai, serta memiliki tangki penyimpanan hasil produksi untuk selanjutnya didistribusikan ke kapal tanker maupun pipa bawah laut menuju daratan. Nah, selanjutnya yang kelima ialah semi-submersible. Kapal ini tergolong industrial vessel. Meski begitu, sebenarnya semi-submersible ini lebih sering disebut sebagai oil rig atau oil platform ketimbang sebagai kapal. Semi-submersible merupakan sebuah fasilitas terapung untuk melakukan operasi pengeboran dan produksi migas yang berlokasi di perairan dalam. Semi-submersible memiliki prinsip terapung yang hampir sama dengan kapal dan juga memiliki tiang-tiang horizontal bernama ponton di bagian bawah kakinya. Nah, kemudian yang terakhir ialah walk-craft. Dan contoh kapal yang saya gunakan ialah tugboat atau kapal tunda. Kapal ini tergolong service vessel, yakni berfungsi untuk menarik maupun mendorong kapal besar yang akan berlayar. Ciri khas dari tugboat ialah memiliki power yang jauh lebih besar dari ukuran kapalnya. Kemudian di sekitar bodinya dilengkapi dengan ban-ban karet yang berfungsi sebagai pelindung dari benturan-benturan yang dialami kapal. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait institusi yang ada di bidang perkapalan serta konvensi peraturan internasional yang dihasilkannya. Nah, secara garis besar, institusi dalam dunia perkapalan ada dua jenis, yakni Badan Klasifikasi dan juga Badan Perundang-undangan. Nah, badan yang pertama ialah Badan Klasifikasi. Badan Klasifikasi merupakan sebuah badan independen di bidang perkapalan yang bertugas untuk melaksanakan pengkategorian kapal dan juga bangunan lepas pantai serta melakukan standarisasi baik dari segi konstruksi, material, stabilitas, dan lain sebagainya. Nah, di tingkat internasional terdapat International Association Classification Society
atau yang biasa disingkat dengan Ajax. Nah, sebagai perkumpulan dari badan klasifikasi dunia seperti Lloyd Register, DNVGL, Bureau Veritas, dan sebagainya. Nah, sedangkan di tingkat nasional kita memiliki Biro Klasifikasi Indonesia atau yang biasa disingkat BKI. Oh maaf, di situ saya salah tulis Badan Klasifikasi Nasional. Oh enggak benar, maksud saya yang saya tulis di situ adalah Badan Klasifikasi Nasional bernama Badan Klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, BKI sampai saat ini masih berupaya keras memenuhi standar untuk bisa tergabung dalam Ajax. Yang kedua, nah, selanjutnya ialah badan perundang-undangan. Di tingkat nasional terdapat International Maritime Organization atau biasa disingkat dengan IMO. Nah, sebagai sebuah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang menangani masalah pelayaran internasional. IMO menetapkan standar internasional untuk keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan bagi industri pelayaran internasional. Nah, IMO sudah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh para ahli maritim dari berbagai negara, baik dari organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Nah, hasil dari pertemuan-pertemuan tersebutlah yang menghasilkan beberapa konvensi dan peraturan internasional. Nah, beberapa contohnya, pada presentasi kali ini saya hanya menjelaskan dan mengutip 3 konvensi dan peraturan internasional. Antara lain, yang pertama ialah International Convention for Safety of Life at Sea, yang disingkat dengan SOLAS, yang dibuat pada tahun 1974 dan 1978, yang membahas tentang keselamatan maritim. Tadi terdapat, saya menemukan posisi saya terlebih dahulu. Oke, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah Convention of the Prevention of Population from Ship atau yang disingkat MARPOL, yang dibuat pada tahun 1973. Nah, MARPOL ini membahas tentang pencemaran udara yang dihasilkan kapal. Nah, kemudian ada yang terakhir ialah Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers atau yang disingkat dengan STCW. Nah, STCW ini disusun pada 1978 dan membahas tentang standarisasi pelatihan bagi para pelaut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam perancangan kapal. Nah, gambar di samping merupakan gambar desain spiral yang menggambarkan tahap-tahap perancangan kapal. Ya, yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yakni basic design, contract design, dan detail design. Nah, basic design dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu conceptual design dan preliminary design. Yakni yang pertama ialah conceptual design. Pada conceptual design, perancang mengadakan studi kelayakan terkait kapal yang akan dibangun pada grup yang kecil, sekaligus menentukan konsep dasar dari kapal yang akan dibangun seperti ukuran utama, sistem propulsi, sistem tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian, pada preliminary design, perancang melakukan analisis yang lebih detail untuk konsep yang dihasilkan pada tahap conceptual design. Kemudian, melakukan evaluasi keuntungan dari konsep dasar tersebut. Nah, setelah selesai dengan basic design, akan dilanjutkan dengan contract design. Nah, pada tahap contract design ini, dilakukan pembuatan dokumen yang mendeskripsikan kapal yang akan dibuat. Dokumen tersebut menjadi perjanjian antara pemilik kapal dengan galangan. Setelah itu barulah sampai ke detail design.
Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses desain dan perancangan kapal sebelum akhirnya dilakukan produksi kapal oleh galangan galangan kapal. Pada tahap ini, hasil konsep yang dihasilkan pada tahap sebelumnya dikembangkan menjadi gambar kerja yang detail. Dan hasil akhir dari tahap ini ialah yard plan atau instruksi kerja mengenai instalasi dan detail konstruksi pada beberapa bagian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ukuran utama, koefisien bentuk, dan bagian struktur bangunan kapal. Nah, untuk ukuran utama kapal sendiri, terdapat dua tinjauan, yakni dari samping dan juga dari depan, dengan mengambil potongan bagian tengah kapal. Nah, pada pandangan samping terdapat AP atau after perpendicular, yaitu perpotongan garis dengan bagian belakang kapal, kemudian kemudian ada FP, force perpendicular, yaitu perpotongan antara garis air dengan bagian depan kapal. Selanjutnya ada LBP atau length before perpendicular, yakni jarak antara FP dengan poros kemudi. Kemudian ada LWL, length waterline, yaitu jarak FP ke AP. Dengan kata lain, merupakan panjang garis air pada badan kapal. Nah, yang terakhir yaitu LOA, length of all, yaitu panjang kapal secara keseluruhan dari ujung depan sampai ujung belakang. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait koefisien bentuk kapal. Di sini ada tiga, yaitu koefisien garis air yang disingkat CWL, eh, koefisien midship, dan koefisien blok. Nah, yang pertama koefisien garis air atau water plane area coefficient dengan notasi CWL. Nah, CWL merupakan perbandingan antara luas bidang garis air (AWL) terhadap sebuah bidang dengan lebar B, yaitu lebar kapal, dan panjang LWL. Nah, pada umumnya harga CWL berkisar antara 0,7 hingga 0,9, tergantung pada spesifikasi kapal tersebut akan digunakan untuk apa eh, dan di medan yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah koefisien gading besar dengan notasi CM atau midship coefficient. Nah, midship coefficient sering disingkat dengan CM, yakni perbandingan antara AM, yaitu luas penampang yang terkena air, dengan B kali T, yang notabene membentuk persegi panjang. Nah, harga dari CM ialah sekitar 0,5 hingga 0,995. Nah, selanjutnya ada koefisien blok. Nah, berbeda dengan dua perbandingan sebelumnya yang merupakan perbandingan luas, koefisien blok atau sering disingkat menjadi CB ialah sebuah perbandingan volume, yakni perbandingan antara volume badan kapal yang tercerup air dengan volume sebuah balok yang merupakan hasil formula dari LWL kali B kali T. Pada umumnya, kapal-kapal cepat memiliki nilai CB yang kecil. Sebaliknya, kapal-kapal lambat memiliki nilai CB yang besar. Nilai CB berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Nah, yang keempat ada koefisien prismatik atau prismatic coefficient. Nah, koefisien prismatik juga merupakan perbandingan volume. Koefisien prismatik dibagi menjadi dua, yakni longitudinal koefisien prismatik dan vertikal koefisien prismatik. Nah, CP atau koefisien prismatik memanjang longitudinal merupakan perbandingan antara ruangan kapal yang tercelup air dengan sebuah prisma yang memiliki formula AM dikali LWL. Nah, sedangkan CPV, yaitu koefisien prismatik vertikal, merupakan perbandingan antara ruangan kapal yang tercelup air dengan sebuah prisma yang memiliki formula AWL kali T. Nah, selanjutnya, bagian-bagian kapal secara umum. Nah, bagian-bagian kapal di sini ada eh, terobong, yang kedua buritan, ketiga propelor dan kemudi, kemudian di sebelah kanan ada port side atau yang dikenal dengan starboard, kemudian ada jangkar, ditunjukkan dengan angka 5. Yang keenam ada bulbous bow,
yang kemudian yang ketujuh ada haluan, ditunjukkan pada gambar di angka 7, di angka 8 di situ ada geladak, yang ke-9 di situ ada anjungan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan eee, jenis hambatan pada kapal. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan 4 jenis hambatan pada kapal. Yang pertama adalah wave making resistance. Hambatan ini merupakan hambatan yang akan diterima kapal karena adanya gelombang. Nah, kemudian ada frictional resistance. Nah, di hambatan ini merupakan hambatan yang akan diterima kapal karena gesekan yang terjadi antara air laut dan badan kapal ketika kapal bergerak. Nah, frictional resistance ini pada hakikatnya ialah gaya gesek kinetis jika ditinjau dari materi dinamika partikel. Oh iya, pada wave making resistance tadi, besarnya hambatan wave making resistance ditentukan dari ketinggian gelombang, tidak berpengaruh dari massa jenis air laut. Ketika suatu objek sudah mencapai kedalaman laut tertentu, maka hambatan ini sudah tidak lagi bekerja karena tidak adanya gelombang di kedalaman tersebut. Oke, lanjut, eddy making resistance. Nah, eddy making resistance ini terjadi ketika aliran fluida berubah menjadi tidak streamline dengan waktu yang sangat cepat. Maka terbentuklah partikel-partikel air yang bergerak dalam suatu pusaran atau eddy. Saat pusaran tersebut berkumpul di suatu tempat, misal di bagian belakang kapal, maka tekanan di bagian belakang kapal tidak dapat mengimbangi tekanan di bagian depan, sehingga timbullah gaya yang melawan gerak dari kapal. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah appendage resistance, hambatan yang disebabkan oleh alat-alat tambahan yang ada di kapal seperti propeller, rudders, dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan menjelaskan berbagai sistem propulsi kapal untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada kapal yang telah dijelaskan sebelumnya dan untuk mendapatkan kecepatan kapal yang dikehendaki. Nah, secara garis besar, sistem propulsi kapal ini terdiri dari 3 hal, yakni mesin utama, sistem transmisi, dan propeller atau baling-baling. Nah, di mesin utama atau main engine ini, eee, diesel engine, tenaga penggerak utama yang berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga pendorong bagi propeller kapal agar kapal dapat bergerak. Nah, jenis dari main engine antara lain, di sini kalau di gambar ini saya tunjukkan diesel engine, selain itu juga ada turbine engine dan, lain sebagainya. Ada yang merupakan gabungan. Selanjutnya adalah sistem transmisi. Sistem transmisi ini secara singkat merupakan daya yang dihasilkan oleh main engine, ya, dan kemudian harus transmisikan ke propeller, gitu. Nah, kemudian propeller. Nah, propeller ini, bisa dilihat bentuknya adalah semacam baling-baling. Ini merupakan alat, pada kapal yang melakukan gerakan rotasi, mengkonversi, ga men men mengkonversikannya menjadi gaya dorong pada kapal sehingga kapal dapat bergerak. Jenis-jenisnya, ada yang controllable pitch propeller atau fixed propeller dan, eee, lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara umum perkiraan kalkulasi daya mesin untuk penggerak kapal. Untuk memperkirakan kalkulasinya, mesin penggerak kapal dibutuhkan pengujian miniatur kapal di towing tank terlebih dahulu untuk mengetahui besar dari efektif horse power atau EHP. Terus setelah itu baru setelah dilakukan pengujian di towing tank, kita akan dapat EHP dan kemudian EHP ini sendiri adalah besarnya daya yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya hambat dari badan kapal agar kapal dapat bergerak. Kemudian, eee perkiraan-perkiraan tersebut juga ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, DHP, yaitu delivery horsepower, kemudian ada THP, kemudian ada SHP. SHP itu merupakan shaft horsepower, kemudian ada BHP, brake horsepower.
Nah, menjelaskan sedikit, DHP ini merupakan daya yang diserap baling-baling kapal untuk menghasilkan daya dorong. Nah, besaran DHP ini merupakan perbandingan antara LHP dengan koefisien propulsif. Nah, sedangkan SHP di sini, dia ini daya yang terukur hingga daerah di depan, bantalan tabung poros dari sistem perporosan penggerak kapal. SHP ini akan mengalami loss, sebesar 2% untuk menghasilkan DHP. Maka SHP bernilai kurang lebih 1,02 kali DHP. Sedangkan BHP, brake horsepower, adalah daya rem untuk atau daya yang diterima oleh pros transmisi sistem bergerak kapal, yang selanjutnya dioperasikan secara kontinu untuk menggerakkan kapal. BHP inilah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai patokan untuk melakukan pemilihan otak penggerak utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alat bantu kapal yang ada pada geladak. Nah, alat bantu kapal pada geladak di sini, ada beberapa. Yang pertama ada anchor captains, kemudian ada mooring captains, mooring winches, and anchor, windlass, dan crane cargo. Nah, anchor captain sendiri adalah mesin yang digunakan sebagai penahan dari rantai yang ditambatkan. Kemudian di sini mooring winches ini digunakan untuk menahan kapal di tempatnya atau di dermaga. Sedangkan kemudian di sini ada crane cargo. Crane cargo ini untuk mengangkut kargo secara vertikal dan kemudian memindahkannya secara horizontal pada jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian ada mooring captains, ini fungsinya untuk narik tali yang ditambatkan. Kemudian ada anchor captains, ini anchor pinless untuk menggerakkan jangkar dan rantai pada proses lego jangkar dan juga angkat jangkar. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep singkat terkait lingkup rantai pasok logistik dan logistik maritim. Nah, pertama di sini adalah ada rantai pasok gas alam, gambar rantai pasok gas alam. Nah, rantai pasok sendiri, ini merupakan mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan berkegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi barang jadi, atau dengan kata lain, sampai produk tersebut dikonsumsi. Nah, sedangkan logistik adalah, proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengontrolan penggerakan barang dari titik asal ke titik tujuan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian ada logistik maritime. Nah, logistik maritime ini segala proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan penggerakan barang dan informasi melalui kegiatan angkutan laut. Nah, yang terakhir di sini, saya akan menjelaskan sistem pengolahan pelabuhan. Ada 3 jenis. Yang pertama landlord port. Nah, landlord port ini diinisiasi oleh Eropa. Segala prasarana. Nah, ciri khasnya seperti apa? Ciri khasnya segala prasarananya dibangun oleh otoritas pelabuhan, sedangkan alat bongkar muat disediakan oleh pihak lain atau swasta subkontrak. Nah, kemudian ada tool port. Nah, tool port ini karakteristiknya semua peralatan disediakan oleh pengelola pelabuhan, namun pengoperasiannya dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya ada operating port atau service port. Nah, ini ciri khas dari Singapura. Nah, ciri khasnya pihak pelabuhan membangun semua sarana dan prasarana, termasuk peralatan bongkar muat sekaligus mengoperasikannya. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan atas jawaban saya. Eh, Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada salah jawaban dari saya, mohon koreksiannya untuk tim para dosen. Eh, Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.